Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Sistem Pencatatan Realisasi Penggunaan Anggaran Kas, Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Kantor Kelurahan Nagasari Karawang. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum instansi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Untuk penjelasan pertama, ada bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Selanjutnya, tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pencatatan realisasi penggunaan anggaran kas. Yang kedua, untuk mengetahui penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, untuk menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode atau anggaran. Dan selanjutnya, waktu pelaksanaan kerja praktik dimulai dari tanggal 8 Februari tahun 2021 sampai 11 Mei 2021. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum instansi. Di sini ada sejarah singkat instansi. Terdapat 2 suku kata yakni dari naga dan sari. Naga adalah hewan legenda dari daratan Cina yang dilambangkan sebagai jiwa yang terhormat. Sari adalah diartikan sebagai isi utama dari suatu benda. Jadi Nagasari berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Selanjutnya ada profil instansi. Nama instansi: Kantor Kelurahan Nagasari. Alamat: Jalan Panatoyuda 1, nomor 25, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kode pos 41312. Nomor telepon 08267 415 843. Nomor fax 08267 415 843. Untuk misi, mewujudkan Nagasari sebagai kelurahan sehat dan layan anak. Untuk misi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta menumbuh kembangkan seni dan budaya yang ada di masyarakat, dan membangun infrastruktur desa secara berkesinambungan. Selanjutnya ada struktur organisasi instansi. Yang pertama ada lurah. Di bawah lurah ada sekretaris kelurahan. Di bawah sekretaris kelurahan ada seksi pemerintahan, seksi ekbang, seksi ranti, dan LPM. Selanjutnya bab 3, tinjauan pustaka. Di sini ada pencatatan. Pencatatan adalah kegiatan mencatat dan membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur, perdagangan, maupun jasa. Ada satu jenis pencatatan dan pelaporan yang terbilang berbeda dengan pencatatan pelaporan terhadap ketiga jenis, yaitu akuntansi keuangan daerah. Terdapat 3 metode pencatatan, yaitu ada banyak sistem pencatatan. Salah satunya adalah sistem pencatatan buku tunggal atau single entry. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali. Transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan ke dalam sisi penerimaan, sedangkan yang mengurangi kas yang dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Sistem pencatatan buku tunggal memiliki kelebihan. Salah satunya adalah mudah dipahami dan sederhana. Namun, dalam sistem ini kurang bagus untuk pelaporan karena sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan serta sulit menemukan kontrol keuangan. Karena ini, ada sistem pencatatan lain yang lebih baik. 2. Double entry. Pencatatan dengan metode double entry menggunakan basis kas modifikasi. Maksud dari basis kas modifikasi adalah pencatatan akuntansi hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan pencatatan di luar penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dengan basis aktual. 3. Triple entry. Dengan metode triple entry merupakan pengembangan dari metode double entry. Lagi dan lagi, prinsipnya sama dengan double entry dengan tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry dilakukan, metode triple entry akan bekerja dengan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh PPK SKPD atau pejabat pengelola keuangan surat ketetapan pajak daerah, dan SKPKD, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, ada anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak penilaian anggaran ini.
akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Namun penggunaan anggaran kas sebagai alat ini hanya untuk memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Manajemen biaya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal dibuat. Anggaran ini dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh. Selama periode tersebut, misalnya, manajemen perlu mengetahui perkiraan penjualan sebelum dapat memperkirakan manajemen menggunakan anggaran kas untuk mengelola arus kas suatu perusahaan. Dengan kata lain, manajemen harus memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membayar tagihan ketika jatuh tempo. Misalnya, pengajian harus dibayar setiap 2 minggu dan utilitas harus dibayar setiap bulan. Anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memprediksi penurunan pendek dalam saldo kas dan memperbaiki masalah sebelum pembayar jatuh tempo. Selain itu, alat yang digunakan perkiraan kas ini juga berguna untuk mengetahui mengenai apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan pada dana operasional perusahaan, di mana kelebihan dari uang tersebut dilihat selama periode penganggaran. Adapun tujuan dari alat ini adalah untuk memantau kondisi atau keadaan kas perusahaan yang secara terus-menerus. Bukan hanya itu, penganggaran kas juga membantu dalam mengukur keberhasilan atas target yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, ada cara menyusun anggaran kas. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi akhir saldo untuk bulan kedua. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang dalam bisnis. Yang keenam, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Selanjutnya, metode anggaran kas. Yang pertama, ada metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada 2 bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah tanda pembayaran. Yang kedua, metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian terhadap dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Dan yang ketiga, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Selanjutnya ada pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada tujuan pengadaan sarana dan prasarana. A. Untuk mengetahui kebutuhan sesuai dengan perkembangan dan keperluan kantor. Menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian. Dan untuk menjaga tingkat persediaan barang tiap tahun dan anggaran mendatang. B. Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut tiap bulan. C. Menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan sesuai dengan rencana kegiatan serta memperhatikan barang yang masih layak. D. Memperingan pekerjaan kantor. E. Agar sesuai dalam pemilihan barang perlengkapan sesuai atau tidaknya. Selanjutnya, bab 4. Pelaksanaan kerja praktik. Selanjutnya ada kedudukan dan koordinasi. Dalam pelaksanaan kerja praktik pada kantor kelurahan Nagasari menempati sebagai operator pelayanan administrasi umum dan kependudukannya itu aktivitas pencatatan informasi dan data tentang aktivitas pemerintah desa. Dalam buku administrasi umum di kantor desa, seperti pembuatan berbagai jenis surat keterangan. Adapun pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan di kantor kelurahan Nagasari dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 dengan berkoordinasi berada di bawah bimbingan Ibu Lina Herlinawati. Selanjutnya ada tugas praktikan dalam bidang tersebut yaitu yang pertama melakukan input data keluarga di Kelurahan Nagasari, yang kedua melakukan input data COVID-19, yang ketiga melakukan kegiatan di bagian pelayanan seperti membuat keterangan tidak mampu, keterangan domisili perusahaan, keterangan kematian, keterangan belum nikah,
keterangan pindah berkependudukan, surat keterangan usaha, dan lain-lain. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan. Beberapa permasalahan dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan kantor Kelurahan Nagasari selama ini, diantaranya yang pertama kualitas pelayanan publik, yang kedua fasilitas. Untuk solusinya, yang pertama sebaiknya kepala desa memantau pegawai yang bertugas di bidang pelayanan administrasi. Yang kedua, sebaiknya kepala desa mengganti fasilitas yang sudah tua agar menghindari terjadinya rusak atau error. Yang selanjutnya, bab 5 kesimpulan. Mekanisme pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan berkependudukan pada kantor Kelurahan Nagasari telah sesuai dengan melakukan tugas dan kewajiban, yakni melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Karawang dan membantu mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan administrasi umum dan kependudukan kepada masyarakat, kantor Kelurahan Nagasari berupaya untuk selalu memberikan pelayanan secara mudah dan murah, di mana semua proses dimulai dari pendaftaran dan pencetakan dokumen, seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan berbagai surat keterangan di desa lainnya, akan dilayani oleh petugas desa. Saran, Kelurahan Nagasari membuka peluang lebih banyak lagi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik dan untuk peningkat mutu sumber daya manusia bagi mahasiswa magang. Sebaiknya Kelurahan Nagasari memberikan pengarahan job description yang lebih kepada peserta magang sesuai dengan rencana kerja dan tujuan praktik kerja lapangan. Sekian presentasi hasil kerja praktik saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.